Amin, haleluya. Selamat pagi semua. Senang bersama dengan saudara. Kita bisa bersuka cita untuk waktu yang Tuhan telah berikan bagi kita. 1 tahun kita berada di dalam pelayanan di tempat ini. Kita merintis dan suatu sukacita penyertaan Tuhan. Untuk itu mari kita bangkit berdiri bersama, kita menyembah Tuhan, kita memuji memuliakan nama-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kasih Engkau yang kami muliakan, amin, haleluya. Kita merayakan waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mengangkat pujian bagi Dia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, amin, haleluya. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita mau rayakan, celebrate Jesus, celebrate. Mari bersuka cita bagi Tuhan, angkat pujian bagi Dia, angkat lagu kemenangan bagi Dia, haleluya. Tambah memuji Dia. Celebrate, Jesus, celebrate. Hey. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate. Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Merayakan Tuhan. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. Kita mau katakan, kami tidak mau melihat ke belakang, mau melihat ke depan. Segala karyamu di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan pujian kami ya Bapa.
kemuliaan hanyalah di dalam Engkau ya Bapa. Atas segala jamaah dan kuasa Roh Tuhan, haleluya. Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kita terus bawa di dalam doa untuk pelayanan kita di tempat ini, amin. Sesuatu hal yang baik, amin. Tuhan telah memulai, dan saya yakin percaya prosesnya dan akhirnya kita mau melihat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, kita mau berdoa untuk presiden kita, pemerintahan di pusat maupun di daerah, biar Tuhan menolong dan menyertai. Dan suatu sukacita bagi kita juga kita bisa mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan yang berada di dalam pelayanan kita, amin. Kita mengingat mereka di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Amerika, Pastor Greg Mitchell yang ada di Prescott, Arizona. Kita mau bawa di dalam doa. Kita mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Joondalup, dan Pastor Eric dan Katie Dice. Kita mau bawa di dalam doa. Kita juga mau bawa dalam doa gereja kita yang ada di Enfield, ada Pastor Scott dan Linda Sharon. Dan kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Malaysia, tepatnya di kota Kinabalu, ada Pastor Refro dan Priscilla Fong. Dan amin, kita juga telah melihat konferensi sedikit kabar dari Perth. Mungkin saudara mengingat pastor yang ada di Sunter dulunya, sekarang menjadi misionaris di kota istrinya, di negara istrinya. Saya lupa kemarin nama negaranya, tapi kita mau bawa di dalam doa biar Tuhan memakai di Polandia. Kita mau bawa di dalam doa untuk Pastor Scott McLean yang berada jadi misionaris di Polandia. Ya, Tuhan menolong dan menyertai, ada banyak hal-hal yang baru. Dan saya yakin percaya ketika Tuhan memulai yang baru, penyertaannya, amin. Kita juga terus merasakan hal yang baru. Kita merasakan kemenangan-kemenangan walaupun pada masa-masa pandemi. Pria, wanita bangkit bagi Kristus, maju, siap untuk ditanam, siap untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Dan kita juga mau bawa dalam doa untuk kita setiap di tempat ini, kita berada di dalam fellowship internasional. Kita mau bawa di dalam doa untuk kita bisa terlibat, untuk kita dapat melakukan yang terbaik bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk 1 tahun gereja kita di tempat ini, pelayanan kita di tempat ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau ada kebutuhan doa pada pagi hari ini, mungkin saudara mengalami sakit penyakit, mungkin saudara ada di dalam pergumulan, atau saudara terbeban di dalam doa untuk Tuhan mau menolong dan menyertai seseorang, silakan angkat tangan saudara, dan kita akan percaya untuk melihat apa yang akan Tuhan mau lakukan, amin. Silakan angkat tangan saudara. Ya, Enji. Untuk Tante Lita lagi sakit. Kita bawa di dalam doa untuk Tante Lita saat ini lagi sakit. Kita percaya mujizat Tuhan, kuasa mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan ada lagi, amin, yang kita bisa bawa di dalam doa. Kalau tidak ada, saya percaya bahwa setiap kita memiliki pergumulan, kita ada di dalam doa. Mari tangkap suara kita mau percaya apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita mau percaya melihat kuasa Tuhan, kita mau percaya melihat jawaban dari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa, mari tangkap suara kita. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji ya Tuhan. Engkau yang kami muliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau bawa di dalam doa untuk pastor kami Tuhan, di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Engkau menyertai Tuhan Pastor Greg Mitchell.
Ya Bapa, Engkau melihat Tuhan kebutuhan yang ada ya Bapa. Engkau melihat Pastor Eri, Pastor Scott, Pastor Trevor Tuhan, di dalam pelayanan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam ya Tuhan jiwa-jiwa yang mereka ya Bapa membawa di dalam Engkau, di dalam hati yang terbuka di dalam Engkau. Ya Bapa, Pastor Scott McLean Tuhan, untuk ya Tuhan merintis pelayanan di Polandia Tuhan, kami yakin percaya bahwa pada saat kami mengangkat, membawa mereka di dalam doa kami Tuhan, Engkau berkarya ya Bapa, dan Engkau melihat setiap kami. Engkau melihat saat ini Tante Linda Tuhan, di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan. Mungkin ada sakit penyakit di dalam tubuhnya Tuhan, kami mau imani di tempat ini, kami percaya kesembuhan hanyalah berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu, terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan yang Kau berikan Tuhan. Dan inilah doa dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan bagi kami untuk bisa beribadah di tempat ini ya Bapa, untuk kami dapat melakukan ya Bapa yang apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan Kau berperkara ya Bapa di dalam setiap kami. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan di tempat ini, tapi kami mau terfokus Tuhan untuk melihat Tuhan karya-Mu, jawaban-Mu Tuhan di dalam setiap dari doa yang kami naikkan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami hanya percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kami kemuliaan bagi nama Tuhan, kita sama mengucap untuk waktu yang telah Tuhan berikan di dalam kita. Amin, haleluya. Silakan dulu saudara. Amin. Senang bersama dengan saudara, suatu sukacita kami menyambut saudara di tempat ini. Amin. Penuh kemenangan. Kita adalah gereja rintisan, di mana kita telah mengalami waktu yang begitu lama, dan kita juga bisa bersukacita. 1 tahun kita bisa beribadah, kita bisa memulai hal yang baik di tempat ini. Amin. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Akhir tahun ini kita ada konser. Akhir bulan ini kita ada mini konser untuk internal kita. Penting bagi kita mempersiapkan diri kita. Kita mungkin akan menyewa gedung nanti sekitar bulan Oktober, gedung yang lebih besar, dan kita akan menampilkan konser kita, dan kita akan mengundang beberapa gereja yang berada di dalam persekutuan kita. Dan mari amin, saya mendorong saudara untuk keterlibatan saudara, untuk kita bisa percaya diri untuk tampil di depan, untuk kita bisa memberikan yang terbaik di dalam setiap pelayanan kita. Dan demikian juga untuk mempersiapkan untuk Natal akhir tahun, kita akan menyewa juga gedung. Kita tidak akan menggunakan gedung ini. Kita bersukacita untuk apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Hari Rabu ini kita tidak ada ibadah di tempat ini, tidak ada ibadah tengah minggu, tapi kita alihkan hari kenaikan, tepatnya hari Kamis. Jadi saudara ada ibadah di tempat ini jam 10 pagi, jam 9 itu gereja terbuka untuk kita bisa berdoa. Kita bisa melakukan sesuatu, kita mau mengucap syukur, memperingati hari kenaikan Kristus. Mungkin di luar sana juga ada perayaan, tapi kita juga tidak mau kalah, men. Kita mau berada di dalam hadirnya Tuhan. Kita mau berdoa, dan mungkin kita akan fellowship sesudahnya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk hal-hal yang terbuka bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pemuridan pria pada hari Sabtu di gereja kita di PTC Pulau Gadung, tepatnya jam 6 sore. Mari amin, para pria, untuk kita diperlengkapi, untuk kita menjadi pria-pria yang berdiri bagi Kristus. Jam 6, mungkin kalau saudara terlambat sedikit gak apa-apa, kita akan masuk di dalam doa. Mungkin saudara bisa mengambil waktu yang terbaik untuk bisa berada di PTC Pulau Gadung di lantai 1. Kita dapat mendengarkan pesan-pesan yang bisa menolong dan menguatkan setiap pribadi kita. Kita lagi bermasalah di gedung kita, mungkin di tangga ada sedikit air. Saya juga kemarin sudah menyuruh saudara Aris untuk ngecek gedung kita.
dan dia juga belum tahu kenapa sebelumnya belum pernah kita alami hal tersebut. Tetapi saya berpikir untuk kita bisa sabar, mungkin agak lembab di bawah, kita akan mungkin meminta tolong kepada Tuhan yang mungkin lebih mengerti setelah kita akan membayar gedung kita. Kita tidak tahu apakah gedung ini akan dinaikkan sewanya, tetapi saya yakin percaya bahwa yang terbaik Tuhan telah menyediakan bagi kita. Kita mau memberi yang terbaik, kita mau bersuka cita, dan itulah yang kita alami di tempat ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita beri tepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan saat maju ke depan. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih yang Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Berbicara mengenai memberi adalah berbicara dengan hati yang terbuka untuk kita mengerti suatu pesan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat di sekeliling kita, seringkali kita mengalami apa yang disebut, mungkin kita ada rasa belas kasihan. Mungkin kita menemukan di jalanan orang yang mengemis, atau kita juga menemukan nilai-nilai kejahatan di luar sana. Tetapi sebagai orang percaya, kita melakukan sesuatu investasi. Kita tidak berbicara untuk kita berada di jalan untuk meminta, tetapi kita berbicara untuk menginvestasikan sesuatu nilai yang sangat berharga, yang tidak bisa dinilai dengan uang. Kenapa saya mau katakan demikian, amin? Pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara tidak berbicara mengenai nilai rupiah. Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus saya dan saudara, untuk memperoleh keselamatan dengan tanpa suatu nilai yang kita bayarkan. Tapi kita melihat amin, nilai tersebut Tuhan katakan di dalam kehidupan kita untuk kita dapat mengerjakan keselamatan kita, untuk bagaimana kita mengekspresikan keselamatan tersebut. Mungkin saudara melihat ada balon, ini ada angka 1, dan mungkin kita juga bisa merayakan nanti Kyle ulang tahun. Ada nilai yang kita korbankan, yaitu untuk melihat sesuatu yang indah. Ada nilai yang Tuhan korbankan supaya saya dan saudara memperoleh keselamatan. Ada nilai yang kita korbankan pada saat kita bekerja untuk kita mendapatkan upah atau gaji. Tetapi nilai tersebut seringkali kita seperti menganggap, wah, terasa berat untuk kita dapat memberi. Apalagi ada janji iman, apalagi berbicara mengenai persepuluhan, apalagi memberi yang terbaik. Ini adalah bukan suatu menjadi beban, tetapi ini berbicara mengenai nilai yang sehat di dalam kehidupan kita, di dalam keuangan kita, seperti apa yang telah Tuhan lakukan. Berbicara mengenai pengorbanan. Hal keuangan kita adalah apa yang kita investasikan di tempat ini adalah untuk menjangkau jiwa, untuk kita dapat membagi brosur, untuk kita dapat melaksanakan event-event, dan kita bisa membayar gedung kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Nilai tersebut, kalau kita lihat, adalah nilai terasa kecil atau tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan. Tetapi nilai yang kecil itu sangat bernilai pada saat kita beriman, pada saat kita mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita alami di tempat ini, kita bisa melakukan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan.
Kita bisa menjangkau orang-orang yang belum mengenal akan Kristus. Kita bisa mengekspresikan hal-hal yang baik yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita mengerti nilai itu di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat sebentar lagi mengenai kebenaran dalam firman Tuhan. Tapi saya percaya bahwa ketika kita memahami, mengerti tentang nilai, apa yang kita beri adalah bernilai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk kita ragu untuk memberi. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk kita tidak mengerti tentang untuk apa kita memberi. Tapi pengorbanan Tuhan, penyertaannya memberkati kita, menyertai kita, dan kita akan melihat janji Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam keuangan kita, di dalam keluarga kita, dan khususnya di dalam kehidupan kita lepas pribadi. Pasal akan kita di dalam doa, dan kita akan menyaksikan remaja akan membawakan sebuah lagu bagi kita. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa yang dibawakan oleh Pasal. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang tidak berhenti terhadap kami. Sebentar lagi kami akan memberi Tuhan, berkat yang memberikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sambil memberi, yang mau bernyanyi, silakan maju ke depan.
Shalom semua. Shalom. Terima kasih kita diberi kesempatan untuk memberi penyembahan untuk gereja ini, dan Tuhan kasihnya yang ingin kami ucapkan hanya selamat ulang tahun untuk gereja Potter's House. Semoga gereja ini semakin bertumbuh di dalam Kristus, dan gereja ini dapat menarik jiwa-jiwa baru untuk percaya dengan Kristus, dan semua jemaat-jemaatnya tetap solid, tetap selalu makmur. Shalom semua. Selamat ulang tahun buat gereja kita yang ke-1 tahun. Maju terus dalam melayani Tuhan, biar banyak-banyak jiwa diselamatkan. Semoga kita makin tergerak untuk melayani Tuhan, berkumpul di rumah Tuhan terus. Semangat. Makasih. Oke, ini Tuhan yang ada yang mau bawa kesaksian sebelum kita melihat firman Tuhan, ada apa yang saudara saudara bisa bagikan. Amin. Kalau tidak ada, mari membuka Alkitab kita. Di dalam Lukas, kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-10. Anak-anak sekolah minggu bisa ada acara di bawah untuk anak sekolah minggu. Ada kemeriahan juga di bawah. Mungkin bisa ditemani kali anak-anak yang masih bisa diajarkan untuk berdoa, diajarkan untuk bernyanyi, diajarkan untuk bersama dengan teman-temannya. Kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 17. Firman Tuhan berkata, kemudian pada hari itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah juga kotamu yang melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, inilah kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari ini Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Khozin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon
Terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kami. Sudah lama mereka bertobat dan berkabul, akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau tidak akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, yang menolak Dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kami bisa untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara mengenai ketika Kau mengutus murid-murid. Sama halnya juga Kau berbicara bagi kami. Ini adalah suatu pesan yang sangat luar biasa yang Kau sampaikan kepada kami, karena gereja kami adalah gereja misi. Tuhan, tolong kami dengan segala keterbatasan kami, tuntun kami, berikan hikmat bagi kami. Kami mau percaya untuk segala sesuatu yang Kau karyakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah penyertaan-Mu ada di dalam kehidupan kami, di dalam pertemuan ibadah kami, sehingga kami memiliki hati yang terfokus di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, sedang bersama dengan saudara di dalam kita bisa merayakan 1 tahun pelayanan kita di tempat ini. Kita adalah gereja misi yang memiliki visi ke depan untuk membangun setiap pribadi, untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang berdiri untuk memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Berbicara mengutus ini, amin. Tuhan sudah mempersiapkan murid-muridnya di dalam keterlibatan di dalam perkara Tuhan yang sungguh ajaib. Saya ambil judul pada pagi hari ini, berbicara mengenai panggilan Tuhan, atau Tuhan memanggil, atau God is calling. Yang pertama kita lihat adalah di tempat ini, amin, adalah berbicara untuk kita dapat diperlengkapi. Saya merenungkan, amin, ketika gereja ini mungkin karena berbicara namanya Kalimalang, memang awalnya saya berada di dalam menerima keselamatan, berada di dalam gereja Kalimalang. Tapi kebetulan tempat di mana kita tinggal ada Kalimalangnya, ruko sentralnya ada Kalimalang, dan mungkin sebenarnya kita berada di kota Bekasi. Sejarahnya, amin, mungkin sekitar tahun 99 atau 98 akhir saya merantau ke Jakarta, dan tepatnya sekitar tahun 2000 saya mengenal gereja ini ketika saya berada di dalam keterpurukan. Saya awalnya menganggap bahwa Jakarta ini adalah tempat yang nyaman, tempat bagaimana kita bisa mau melakukan sesuatu tanpa orang tua, tanpa ada yang memperhatikan. Dan benar, saya melakukan hal sedemikian, tidak ada yang melarang. Saya bisa berbuat dosa seenaknya, dan saya tidak pernah datang ke gereja. Dan ketika saya seperti berada di dalam puncak, mungkin apa yang disebut dengan seorang anak muda menikmati masa-masa mudanya, saya berada di dalam sakit penyakit pada waktu itu. Seperti saya mengalami kelumpuhan, dan mungkin
saya juga tidak tahu kenapa sakit penyakit ini ada di dalam tubuh saya. Atau karena seperti saya bermain-main di dalam dosa. Dan itulah titik awal ketika saya menerima Tuhan. Ada KKR waktu itu di dekat gereja di Sumber Arta, sewa gedung, Pastor Rokok Buta, kalau nggak salah waktu itu. Saya merespon, saya seperti mengungkapkan saya sudah menyerah Tuhan. Tetapi dari berjalannya waktu, tidak seperti apa yang saya alami untuk berada di dalam Tuhan. Dan ketika saya terfokus bagi Tuhan, saya baru mengerti tentang nilai kekristenan, bahwa kita harus bisa mengerjakan keselamatan kita itu. Sehingga pada awalnya saya berbicara kepada pastor saya, Pastor Jet. Pastor, kayaknya kalau saya tidak ada tantangan lagi, seperti tidak ada sesuatu yang saya bisa ekspresikan. Saya sudah memberi yang terbaik apa yang saya bisa. Saya sangat lama di dalam pelayanan untuk memimpin pujian dan seringkali untuk memimpin PA. Dan saya mau tantangan tersebut ada lagi kembali di dalam kehidupan saya. Sehingga pada saat fellowship bersama dengan Pastor Fong, saya bercerita, dan awalnya saya curhat kepada Pastor Alvin waktu itu. Pastor, saya sangat terbeban. Kami telah bekerja giat dulunya, tetapi semua hal itu sia-sia. Gereja kami ditutup. Dan mereka berbicara bahwa itu bukan suatu akhir dari segalanya, tetapi awal untuk kita sebagai orang lokal untuk bisa bangkit, untuk memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Akhirnya Pastor Fong berbicara kepada saya, dia bilang sangat terbuka untuk kamu bisa bangkit, untuk kamu bisa memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan bisa pakai hidup kamu. Dan setelah saya berbicara pada pastor, dan masuklah saya di dalam hal kesiapan secara administrasi, catatan-catatan saya bagaimana selama saya berada di dalam pelayanan, dan dia memberikan laporan di gereja di Perth, dan mereka sangat bersuka cita, dan mereka merasakan bahwa tidak ada hal yang sia-sia apa yang telah mereka investasikan. Sehingga pada waktu itu mereka tidak mau menunda lama. Mereka bilang untuk segera saya berbicara kepada, saya mau katakan sebentar sejarah gereja ini, amin. September saya berbicara sama Pastor Jet, dan Pastor Hen bilang ada konferensi di Manila, Filipina bulan November. Biar dia untuk ditabiskan di sana. Tapi saya bicara, saya katakan, saya tidak begitu banyak mengenal orang-orang di Filipina. Saya lebih banyak mengenal orang-orang di Perth, di Beachboro. Tidak apa-apa, saya sabar sambil saya mempersiapkan diri. Saya mau pada saat konferensi di Perth. Dan itu yang terjadi, kami ditabiskan di bulan Maret tahun lalu. Bulan Maret ditabiskan, dan masa jatuh di dalam masa pandemi. Dan saya mulai aktif di YouTube supaya saya bisa mempersiapkan khotbah, mempersiapkan pujian. Dan tepatnya tanggal 3 Mei ibadah pertama saya upload di YouTube, dan saya jadikan untuk tanggal memulai pelayanan. Jadi kami
memulai ibadah di rumah, berkumpul satu keluarga, seperti hal yang aneh selama 2 Mei, Juni, 2 bulan kita berada di dalam ibadah keluarga, seperti kita berlomba untuk mempersiapkan segala sesuatu, membuat syuting, dan seringkali handphone jatuh, seringkali kita seperti tidak bisa menyanyikan lagu. Itulah hal-hal yang sangat-sangat unik. Kita memulai dari keluarga. Setiap hari pada masa-masa pandemi saya keliling Kalimalang, Terminal Bekasi, Kranji. Saya keliling untuk mencari gedung. Ada banyak gedung, tapi ada banyak yang menolak karena mereka tahu mau dijadikan gereja. Ada banyak gedung yang bagus, tetapi keuangan tidak mencukupi. Ada banyak tempat, tetapi jangkauan atau biaya untuk renovasi sangat-sangat besar. Dan Pastor Jack berbicara kepada saya, kalau kamu belum mendapat gedung, ya udah bantu saya aja di sini. Saya bilang, tidak Pastor, terima kasih. Dan dia juga membantu saya, kami keliling mencari gedung. Dan ada satu gedung yang sudah mau deal waktu itu di apartemen di Camang. Kamu bisa menikmati, waduh gedung yang bagus, nilainya 100 juta. Tapi saya bicara bahwa ini macet, agak susah untuk menjangkau orang-orang yang tidak memiliki kendaraan. Akhirnya kami kembali ke Kranji dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan saya tidak pernah menyerah. Saya berjalan lagi, keliling lagi. Dan ketika ada macet di jalan raya Kalimalang, akhirnya saya mutar, saya lewat ruko sini, ada tulisan disewakan. Saya masuk ke komplek, seperti seakan-akan wah agak sulit, ini ruko sepi. Tetapi saya berpikir bahwa hal yang baik adalah untuk memulai, bukan untuk menunda. Ini saya ketemu dengan yang pemilik yang menjaga gedung, dan dia berbicara kepada saya, ini daerah hitam, yaitu banyak panti pijit. Mereka awalnya di sana, di ruko yang sederetan sana itu, di samping panti pijit. Saya bilang sama dia, nggak apa-apa, yang penting saya mendapatkan gedung. Lalu dia bilang, nanti orang-orang gereja kamu, pendeta kamu tergoda lagi nanti. Saya bilang enggak Pak, malah pendeta saya nanti bisa menginjil bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Akhirnya saya berbicara kepada bapak itu mengenai hak rohani. Dia bilang saya muslim. Saya bilang enggak Pak, apapun itu saya bisa memberitakan apa yang baik. Akhirnya dia terbuka. Dan saya nawarkan dia untuk berdoa waktu itu, dia nggak mau. Akhirnya dengan sangat, kami udah deal untuk gedung, udah melihat di tempat walaupun sangat rusak gedungnya, tapi saya mau, saya ada gedung. Tapi ketika dia melihat saya dengan mungkin seperti begitu antusias, dia bilang ada satu gedung kami lagi di samping Lampung. Akhirnya, tapi harganya sangat beda. Di gedung yang sana 45 juta, kalau di sini harganya 55. Dia bilang keadaan gedung rusak. Akhirnya saya coba cari gedung di sekitar sini, harganya sekitar 80, 90, sampai 100. Tapi paling murah gedung kita ini, walaupun keadaan begitu rusak, ada sedikit rusak. Tetapi hal ini adalah penting bagi kita, sehingga kita awalnya masuk di dalam ibadah di tempat ini. Setiap hari Minggu kita membersihkan gedung ini, sangat kotor sekali. Ada keluarga Tante Welser, habis ibadah di Harapan Indah, mereka datang ke sini membersihkan debu,
masa pandemi, kami hanya seperti doa sebentar dan kami langsung membersihkan, dan kami lakukan hampir 1 bulan, dan kami seperti pulang hari Minggu itu 9 malam, jam 10 malam. Anak-anak begitu semangat, antusias untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini adalah sejarah kenapa saya membagikan kepada kita semua bahwa apa yang kita baca tadi, Tuhan memperlengkapi kita, dan Tuhan tidak memberi suatu pesan kepada kita untuk kita membawa sesuatu pada saat kita untuk pergi melangkah di dalam rencana. Hal yang saya bisa bagikan kepada kita bahwa perkara Tuhan bukan hal yang sama dengan apa yang kita pikirkan. Kalau mengikut Tuhan adalah berbicara mengenai proses. Mengikut Tuhan adalah berbicara untuk membentuk, dan tidak berhenti sampai sekarang. Kita harus memiliki iman yang penuh untuk melihat apa rencana Tuhan selanjutnya di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya bisa bangga bahwa kita memiliki gereja, kita sudah bisa duduk, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kita bisa berada di dalam fellowship internasional. Kita tidak akan berhenti sampai di situ, tetapi kita mau bergerak, karena ini adalah baru dari awal penyertaan Tuhan. Penyertaan yang sangat luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat di dalam sudut pandang iman percaya kita bahwa ketika kita melangkah, Tuhan ada, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memilih kita, memanggil kita untuk menjadi umat pilihannya. Dikatakan di situ di dalam Yohanes, kita membuka kitab kita. Di dalam Yohanes 15 ayat ke-16, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan yang memilih kita serta memanggil kita untuk menjadi umat pilihannya. Ada banyak saya mendapatkan pengajaran-pengajaran dari pastor. Saya melihat di dalam sejarah gereja, khususnya di Kalimalang, yang pertama itu ada pastor, sekarang anaknya juga menjadi pastor. Dan saya berada di tempat ini ketika berada di dalam masa zamannya Pastor David King. Dan saya mulai bertumbuh di dalam masa-masa Pastor Craig Newton. Dan ada banyak sekali saya belajar di dalam apa yang telah mereka lakukan. Dan bisa saja apa yang saya bisa melakukan bahwa lebih senang, lebih nyaman untuk berbicara mengenai karir. Tapi saya mau katakan lebih nyaman untuk kita dapat melakukan hal-hal pekerjaan. Hal-hal perkara-perkara yang lain. Tuhan mengajarkan kita untuk melangkah dan melakukan, bukan untuk bertanya pergi kemana, dengan siapa, apa yang perlu kami bawa. Tapi berbicara mengenai visi dan misi adalah berbicara mengenai jiwa. Berbicara mengenai orang-orang yang terhilang. Bagaimana Tuhan telah melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, di dalam penyelamatan. Dan kita juga mau orang lain bisa merasakan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam poin yang kedua. Dengan cepat saya mau katakan kepada kita di dalam Matius 23 ayat ke-11. Firman Tuhan berkata di dalam Matius ayat 23.
Dalam ayat ke-11 firman Tuhan berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ini sangat terkenal sekali di dalam fellowship kita, adalah berbicara mengenai pelayanan. Kita di PA kemarin hari Jumat, kita membagikan sedikit kesaksian apa yang telah Tuhan lakukan. Dan setelah itu, amin, tidak terasa, mungkin udah hampir setengah 10, kita masih ngobrol mengenai apa yang telah Tuhan lakukan. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di dalam persekutuan? Bagaimana dengan kalau kita lihat orang-orang di Australia sana di Perth, mereka memiliki suatu hati untuk melayani. Mereka memiliki suatu hati yang sangat terbuka untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka tidak mementingkan kepentingan mereka. Mereka tidak mementingkan untuk kenyamanan mereka, untuk karir mereka, untuk diri mereka, untuk masa depan mereka. Tetapi mereka mau meninggalkan, mereka mau melakukan, mereka mau melakukan sesuatu. Karena Tuhan telah melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan mereka. Dan demikian juga inilah hal firman Tuhan yang sangat sehat bagi kita. Untuk kita menjadi pelayan, bukan untuk kita untuk dilayani. Dan benarkah sehat bagi kita barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Adalah berbicara mengenai ketundukan, berbicara mengenai kerendahan hati. Dan inilah kenapa fellowship kita ini masih terus berdiri, masih terus melakukan perkara-perkara Tuhan. Karena ada orang-orang yang memiliki hati untuk menjadi pelayan. Ada hati yang memiliki kerendahan hati untuk mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Dan ini tidak akan berhenti untuk sampai di sini saja, amin. Karena tujuan yang kita lihat, amin, di dalam Markus 10 ayat 45. Kenapa perlu sekali, amin, kita berada di dalam waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka di dalam Markus 10 ayat 45, firman Tuhan berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tidak ada alasan bagi kita kalau kita menganggap diri kita sebagai orang percaya, kalau kita tidak pernah memiliki iman. Kita tidak bisa berkata bahwa wah, berat mengikuti Tuhan, karena kita tidak memiliki hubungan yang baik di dalamnya. Yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata atau tidak ada tantangan. Yang taat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Yang berdoa dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masa-masa yang suka. Tetapi kalau kita percaya bahwa Dialah yang mempunyai rencana yang ada di dalam hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin percaya untuk apa kita berada di tempat ini, amin, karena Tuhan memiliki rencana yang indah. Tuhan memberikan suatu kekuatan yang baru bagi kita, untuk kita dapat mampu melihat segala sesuatu yang ada, yang Tuhan rencanakan. Bisa saja kita bisa membangun karir di dunia sana, tetapi apakah itu akan menjadi jawaban bagi kehidupan kita? Tetapi mengerti kita ambil rencana Tuhan, pengorbanan Tuhan. Karena ketika Tuhan memanggil saya, ketika Tuhan menetapkan kita di tempat ini, bukan suatu kebetulan, bukan karena hebat kita, bukan karena gereja kita, bukan karena pastor-pastor, tetapi karena panggilan itu, karena ada orang yang memiliki hati untuk memberitakan kebenaran akan firman Tuhan.
1 tahun kita di tempat ini, jujur nih, saya merasakan sesuatu iman yang terus bertumbuh. Untuk saya bisa melihat ke depan. Ketika apa yang terjadi di PTC Pulau Gadung kemarin, seperti Tuhan berbicara untuk bikin acara di tempat lain, untuk bisa menjangkau orang-orang di sana juga. Dan saya juga bisa melihat di dalam hal keuangan. Tahun ketiga, saya sudah melangkah di dalam iman untuk tidak minta atau tidak dibantu di dalam gereja ini. Kenapa hal itu amin saya melangkah? Karena saya mau amin. Setiap pria dan wanita yang telah diperlengkapi di tempat ini untuk bisa berdiri, untuk melihat perkara lain di tempat lain, untuk bisa berdiri di dalam acara konferensi, untuk bisa diutus untuk melihat lebih lagi untuk perkara-perkara yang akan Tuhan berikan. Kita di tempat ini, amin, kita dapat jatah untuk ikut konferensi sekali di dalam 2 tahun. Ini adalah waktu bagi kita tahun depan, mungkin kami akan ikut konferensi. Tetapi terasa berat kalau seperti hanya kami saja untuk pergi ke sana. Terasa berat, tidak ada suatu kebanggaan, tidak ada suatu iman yang berkemenangan kalau hanya kami saja yang melangkah di sana. Itu benar bagi kami sebagai pastor, untuk kami diperlengkapi, untuk kami disegarkan kembali dengan khotbah-khotbah yang baru, untuk dibawa kami untuk dilatih kembali di dalam visi dan misi. Tetapi yang menjadi suatu sukacita ketika visi dan misi itu, amin, terus berjalan, sehingga setiap pribadi untuk mempersiapkan diri untuk mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya berjuang untuk supaya kita memiliki nama yang baik, karena Tuhan telah melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Kita berjuang supaya kota kita dimenangkan, kita berjuang supaya keluarga kita dimenangkan. Untuk itu kita harus bisa berdiri di dalam iman percaya kita bahwa Tuhan bisa memakai saya dan saudara apapun itu, amin. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita. Tuhan tidak pernah melihat bagaimana kehidupan masa lalu kita. Apa yang kita punya, Tuhan tidak pernah memperhitungkan. Tetapi Tuhan mau setiap hati kita untuk menjawab panggilannya. Itulah visi dan misi gereja kita. Itulah yang kita lakukan di tempat ini. Bukan untuk kenyamanan kita, bukan untuk seperti kita berbicara untuk memiliki persekutuan sosial, tetapi ada nilai yang terkandung. Ketika Tuhan telah berbicara di dalam kehidupan kita, mengubahkan kita, berarti kita juga bisa membawa kesaksian itu, supaya setiap orang yang belum mengenal akan Kristus bisa dimenangkan di dalam Dia. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan mengakhiri. Berbicara mengenai hal yang baru adalah berbicara mengenai pertolongan Tuhan yang selalu baru, yang Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara yang hadir di tempat ini, saudara mungkin belum mengerti tentang nilai-nilai hal rohani kekristenan. Dan mungkin saudara lebih senang untuk seperti berada di dalam kebebasan atau kenyamanan. Saya pernah mengalami hal-hal kebebasan dan kenyamanan. Saya bisa melakukan apapun karena saya jauh dari orang tua. Ketika hati saya tertutup di dalam hal rohani, maka otomatis hal dosa yang masuk di dalam hidup saya. Dan itu benar saya alami. Saya mengalami keterpurukan. Sakit penyakit menyerang saya. Dan saya tidak bisa menemukan arah untuk masa depan saya. Saya bisa melakukan aktivitas saya sehari-hari, tapi saya mengalami apa yang disebut dengan kehampaan. Tapi puji Tuhan, suatu kabar yang baik. Seseorang mengajak saya
untuk di dalam hal-hal rohani. Dan saya mengerti bahwa perkara ilahi itu, amin, adalah sesuatu yang sehat di dalam kehidupan saya. Berbicara untuk jamahan Tuhan, menolong dan memberikan mujizat. Dan pembentukan Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat baik, sehat di dalam masa depan. Mungkin saudara di tempat ini belum mengerti, tetapi ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus berbicara dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tergerak hati. Saudara merasakan jamahan Tuhan. Dan saudara berkata, ini aku Tuhan. Saya ingin meninggalkan dosa saya. Saya ingin meninggalkan masa-masa sulit di dalam kehidupan saya. Saya mau libatkan Kau Tuhan dalam hidup saya. Saya mau menerima itu Tuhan, keselamatan yang berasal daripada-Mu. Kalau itu saudara, silakan katakan saudara. Katakan, ini aku Tuhan. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Bukan untuk mempermalukan saudara, tetapi membangun iman percaya saudara untuk mengenal Kristus. Kalau saudara di tempat ini mungkin saudara merasakan sesuatu hati yang dingin. Mungkin saudara tidak mengalami lagi apa yang disebut lawatan Tuhan. Tapi saya membacakan kepada kita satu ayat di dalam bacaan kita tadinya, di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Melakukan pekerjaan Tuhan adalah ada suatu sukacita tersendiri. Waktu itu tidak pernah akan kembali dengan waktu yang sama. Tapi saya mau katakan, janji Tuhan tidaklah pernah terlambat di dalam bagi setiap kehidupan orang yang percaya, yang mau merespon untuk hidup di dalam Dia. Kalau saudara memiliki hati untuk melihat orang-orang diselamatkan, mungkin kalau saudara ingin memiliki hati yang hidup yang benar di hadapan Tuhan, saudara ingin mau dipulihkan, saudara ingin mau membangun hubungan itu lagi kembali, saya mau katakan tidak pernah terlambat. Kasih setia Tuhan selalu menunggu. Dia mau setiap ciptaannya tidak binasa, tapi peroleh hidup yang kekal. Kalau saudara ingin mau meresponnya, silakan maju ke depan di altar. Altar dibuka pada siang hari ini. Silakan untuk maju ke depan. Kita penuhi altar, kita mau berdoa. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Saya menerima keselamatan daripada-Mu. Ini aku Tuhan, pakailah hidup saya di dalam rencana. Ini aku Tuhan, menyerahkan hidup saya di dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Siada darah bopodu kuasa rumu Tuhan yang berkarya. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Jamanan anugerah-Mu Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, Kau yang kami sembah. Puji syukur, hormat dan kemuliaan hanyalah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan lawatan-Mu Tuhan, terima kasih ya Bapa. Jemaat anugerah-Mu, Kau telah menolong kami, menyertai kami Tuhan, memampukan kami melewati masa-masa ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kalau kita selesai berdoa, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Amin, haleluya, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Saya mau katakan bagi kita semua, ini adalah hak awal yang baik yang Tuhan telah memulai di dalam pelayanan kita di tempat ini. Saya yakin percaya ada pria dan wanita yang akan berdiri kembali di konferensi untuk melihat
jiwa-jiwa untuk memenangkan kota Bekasi, untuk melihat keluarga-keluarga dipulihkan, untuk melihat keluarga-keluarga kita dimenangkan bagi Kristus, bagi kerajaannya. Kita akan terus melakukan sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita beribadah di tempat ini untuk sore hari. Kalau saudara pulang, silakan amin. Kita akan menikmati fellowship kita. Kita ada makanan, minuman, kita ada sedikit sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada pizza. Dan kita akan foto juga bersama di depan ini. Kita mau memeriahkan. Terima kasih untuk kesediaan saudara terus bertumbuh di dalam rencana Tuhan. Hal-hal perkara-perkara Tuhan adalah sehat di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah kami pada siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah kami naikkan di dalam doa dan pergumulan kami. Sebentarlah kami meninggalkan tempat ini ya Bapa. Biarlah damai sejahtera yang berasal daripada-Mu menyertai kami, dan biarlah apa yang kami dengar Tuhan menguatkan kami, sehingga kami memiliki iman yang bertumbuh terus di dalam kemenangan akan Engkau. Visi dan misi itu tidak berhenti sampai di sini saja ya Bapa. Tapi kami mau berdiri Tuhan, kami mau melakukannya lagi. Kami mau Tuhan hadir lebih lagi dalam Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami. Engkau memberkati kesehatan kami ya Bapa. Engkau yang memberkati masa depan kami, dan telah tersedia makanan minuman ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua. Segala sesuatu kami kembalikan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.